Ada sebuah cairan yang bisa mengalir tanpa henti, tanpa kehilangan energi, bahkan bisa melawan gravitasi dengan merayap naik ke dinding. Cairan ini bukan berasal dari fiksi ilmiah, melainkan sebuah fenomena nyata dalam dunia fisika yang disebut superfluida. The liquid helium had turned into a superfluid which displays some really odd properties. Tapi, bagaimana mungkin sesuatu bisa mengalir tanpa gesekan? Jawabannya terletak dalam dunia mekanika kuantum, sebuah cabang fisika yang mengubah cara kita memahami alam semesta dari skala terkecil hingga yang terbesar. This is really one of the great phenomenon in 20th century physics. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terbiasa dengan hukum-hukum fisika klasik. Misalnya, sebuah bola yang menggelinding akan berhenti karena gesekan. Air yang mengalir akan kehilangan energi karena hambatan. Tapi, di skala atom dan subatom, hukum-hukum ini tidak berlaku lagi. Selamat datang di dunia mekanika kuantum, dunia yang aneh, tak terduga, dan seringkali melawan intuisi kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita, kalian harus paham dulu apa itu mekanika kuantum. Seperti yang kita tahu, bahwa semua benda yang ada di alam semesta ini, seperti pohon, meja, kursi, udara, bahkan tubuh kita sendiri, semua terbuat dari atom. Di dalam atom itu sendiri, ada partikel bermuatan negatif yang mengorbit inti atom, yang disebut elektron. Ada juga partikel bermuatan positif di dalam inti atom yang disebut proton. Dan ada partikel netral yang juga ada di inti atom, yang disebut neutron. Nah, mekanika kuantum ini adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku partikel-partikel tadi pada skala yang sangat kecil, seperti atom dan partikel subatomik. Berbeda dengan fisika klasik yang digunakan untuk menjelaskan benda-benda besar seperti planet atau mobil, mekanika kuantum beroperasi dengan aturan yang sangat berbeda dan seringkali melawan intuisi kita. Dalam mekanika kuantum, ada yang disebut superposisi, yaitu partikel bisa berada dalam banyak keadaan sekaligus sampai diukur. Ada juga yang namanya quantum entanglement, yaitu dua partikel bisa tetap terhubung meskipun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Ada juga yang namanya dualitas gelombang partikel, yaitu partikel bisa berperilaku seperti gelombang atau benda-benda solid tergantung cara kita mengamatinya. Dan terakhir, ada yang namanya ketidakpastian Heisenberg, yaitu kita tidak bisa mengetahui posisi dan momentum partikel secara bersamaan dengan akurasi mutlak. Tapi, kita tidak akan membahas semua konsep ini guys, karena akan terlalu panjang dan rumit. Di video kali ini, kita akan bahas apa itu quantum entanglement dan apa hubungannya dengan fenomena superfluida. Buat kalian yang belum tahu apa itu quantum entanglement, coba ingat-ingat dulu pelajaran kelas 12 tentang fenomena kuantum. Di dalam dunia fisika klasik, jika kita memiliki dua objek yang jauh terpisah, tidak ada cara lain bagi mereka untuk saling memengaruhi secara instan. Tapi, di dunia kuantum, aturan ini tidak berlaku. Dalam mekanika kuantum, partikel bisa berperilaku seperti gelombang dan partikel sekaligus, bisa berada dalam beberapa keadaan dalam satu waktu, dan bahkan bisa mengalami fenomena aneh yang disebut keterikatan kuantum atau quantum entanglement. Broadly speaking, quantum mechanics is a physics theory that describes the behavior of atoms and even smaller particles. But quantum entanglement allows for weird quantum behaviors to be seen on sizes as big as people or even larger. Ketika dua partikel mengalami entanglement, mereka menjadi bagian dari satu sistem yang sama, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Entanglement doesn't depend on the two particles being close to one another. As long as the two particles don't interact with anything, you can separate them by feet, miles, or even huge distances, and the two particles are connected by a single wave function, and the two particles will have opposite spin. Jika kita mengukur salah satu sifat partikel, kita langsung mengetahui sifat partikel lainnya, seolah-olah mereka berbagi informasi lebih cepat dari kecepatan cahaya. And here's the spooky thing.
We can measure the spin direction of the two particles in quick succession, so quickly that we measure the second one before any conceivable information from the first measurement could have arrived. That means that quantum information can travel faster than light. Yeah, you heard me right. Faster than light. That blew Einstein's mind, too. Mekanika kuantum bukan hanya teori. Ia adalah kenyataan, dan ia membentuk dasar dari banyak fenomena menakjubkan, termasuk superfluida. Biasanya, kalau kita menuangkan air, kita tahu air itu akan mengalir dan berhenti karena adanya gesekan. Tapi, bayangkan, kalau ada cairan yang bisa mengalir selamanya tanpa pernah melambat, bahkan bisa naik ke atas tembok wadahnya sendiri. Memang terlihat seperti sihir, tapi inilah yang disebut superfluida, cairan yang bisa bergerak tanpa gesekan sama sekali. Ini berarti, kalau kita memutarnya di dalam wadah, ia akan terus berputar selamanya tanpa melambat. So what we have, this is the liquid helium level here. It's clearly at a temperature of less than 2.17, so there's some fraction of superfluid. Because of the viscosity of the normal helium, it cannot pass through the small holes. So only the superfluid goes in there. So you fill this with superfluid. Fluid comes out until it comes out the top. So what happens is, the helium coats the glass. And if the glass has a top, it coats the glass, it keeps coating the glass, both sides. It coats the glass all the way through. It keeps coming out until there's so much here that gravity causes it to fall off. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin ada cairan seperti ini? Jawabannya terletak dalam kondensasi Boy-Einstein, sebuah fenomena kuantum yang pertama kali diprediksi oleh Albert Einstein dan Satyendra Nath Bose pada tahun 1924. Untuk memahami ini, kita harus melihat apa yang terjadi ketika sesuatu menjadi sangat dingin. Kita tahu bahwa kalau kita mendinginkan air, ia berubah menjadi es. Tapi, kalau kita mendinginkan helium cair sampai suhu hampir minus 273 derajat Celcius, sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. And as the pressure drops above the helium, its temperature is dropping. And so eventually this will drop down to about 2.17 degrees above absolute zero. And something magical happens there when it turns from this normal kind of helium into a helium called superfluid. Oh, wow. It's gone completely still. It's gone It's gone completely through the still. transition now. That is now sitting there at 2.17 degrees above absolute zero. Wow, it's gone completely still. Yeah, that's because the No entire bubbles at all. liquid is sitting there at the same temperature. Look at that. And what is it? What am I looking at? It doesn't look like a liquid almost. No, well, what's happening here is that every single atom in that helium liquid is sitting there behaving in what's called a cooperative state. They're all behaving together, so that nowhere is a different temperature. Everything is the same temperature everywhere inside that liquid. Pada suhu ini, helium berhenti bertingkah seperti cairan biasa dan mulai berperilaku seperti satu entitas raksasa. Semua atomnya bergerak bersama, tanpa hambatan apapun. As the helium atoms turn into a superfluid at that critical temperature, their fundamental quantum nature asserts itself. Instead of individual atoms bouncing around, the atoms move together as if they were of one mind. Inilah yang terjadi pada atom dalam superfluida jika didinginkan mendekati nol mutlak, yakni suhu terendah yang mungkin ada di alam semesta, sekitar minus 273 derajat Celcius. Karena semua atom ini bergerak bersama, mereka bisa mengalir tanpa hambatan, tanpa kehilangan energi, dan bahkan bisa memanjat keluar dari wadahnya sendiri. Watch the bottom of the bucket. You see the drips coming out and landing on the surface of the liquid. That's the superfluid helium coming out through the bottom of that plug. That plug was actually perfectly happy to hold the ordinary helium, but because this is superfluid, it actually pours out of the bottom. And you can see the drips just coming up and landing onto the surface, and you can see it just pouring out. Now this is really strange. As a superfluid, the liquid helium has no viscosity. So instead of being held by that solid plug, it now runs straight through it. It's a real quantum effect. It's like a window on the world of quantum mechanics. It is. What an amazing thought that really, this is what matter is really like. All this stuff that we're made of, this is what it's really like. And its real nature just gets obscured at room temperature because of all the vibration and all the thermal energy. This is really what we're made of. We're made of weird stuff like this.
That is mind-blowing. It's also very cold. That's at 2.17 Kelvin, or 2.17 degrees above absolute zero, and that actually is colder than outer space. Ini yang menyebabkan helium menjadi superfluida. Karena tidak ada gangguan dari efek thermal, superfluida bisa mengalir tanpa kehilangan energi. Tidak ada gesekan, tidak ada hambatan, tidak ada kehilangan momentum. Itulah mengapa jika kita membuatnya mengalir dalam lingkaran, ia bisa terus bergerak tanpa henti selama miliaran tahun. Dunia mekanika kuantum memang aneh, tapi justru dalam keanehan inilah kita menemukan rahasia alam semesta yang paling mendalam.